Kita lanjutkan. As-sadisu wa thalathun. Bab keimanan yang ke-36. Tahrimu qatlin nufus wal jinayati 'alaiha. Liqaulihi ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Bab yang ke-36 adalah diharamkannya membunuh, wal jinayati 'alaiha, dan mencelakai manusia. Tahrimu qatlin nufus, diharamkannya membunuh manusia, wal jinayati 'alaiha, dan mencelakai, berbuat sesuatu yang mencelakakan, 'alaiha, pada nufus, pada manusia. Liqaulihi ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa membunuh mukminan, satu orang mukmin, muta'ammidan ay bi ghairi haqqin, muta'ammidan ay bi ghairi haqqin, fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Awas. Jika disertai menghalalkan, maka hukumnya kufur. Maka di sini dikatakan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Maka balasannya adalah dia dimasukkan ke dalam jahannam, ke dalam neraka, khalidan fiha, dalam keadaan abadi. Awas, ayat ini satu ayat, tapi maknanya bisa makna satu, bisa makna dua. Ulang ya. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin, awas, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, maksudnya tanpa hak, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka jika dia menghalalkan, maka balasannya adalah neraka selama-lamanya. Karena dia menghalalkan. Orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, padahal dia sudah tahu itu adalah haram, maka dia keluar dari Islam. Maksudnya begitu. Terus yang kedua, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, membunuhnya karena Islamnya, maka dia pun nanti dibalas, dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan selama-lamanya. Jadi ada orang bunuh seseorang ini Islam, dia membunuhnya karena Islamnya. Ini nih orang Islam nih, ayo kita bunuh karena Islamnya, maka fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Terus, apabila membunuhnya bukan karena menghalalkan, bukan karena keislamannya orang yang dibunuh, maka ini tidak menjadikan keluar dari Islam. Kalaupun nanti dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak abadi selama-lamanya. Awas, makna lahiriah Quran itu tidak boleh, dalam ayat ini tidak boleh secara lahiriah, karena maknanya seperti tadi. Ulang ya, tafsilannya ada 3. 1, orang membunuh orang mukmin, terus dia menghalalkan. Ada orang muslim membunuh orang muslim lain, dia menghalalkan, padahal dia tahu bahwa yang namanya membunuh itu haram. Maka
dia keluar dari Islam. Karena keluar dari Islam, jika dia mati, maka jazauhu jahannam. Dia selama-lamanya di neraka. Satu. Yang kedua, orang yang membunuh orang mukmin karena Islamnya. Berarti yang membunuh siapa ini? Orang yang non-Islam. Terus dia mati dalam keadaan tidak Islam, maka dia kholidan fiha, dibalas di neraka selama-lamanya. Terus yang ketiga, jika membunuhnya bukan karena menghalalkan, bukan karena keislaman, bukan karena keimanannya, maka dia berhak disiksa di neraka. Kalaupun dia disiksa, maka dia tidak selamanya di neraka. Karena orang mukmin itu tidak ada yang selamanya di neraka. Wa ghadiballahu alaihim. Allah tidak wa ghadiballahu alaihi, dan Allah tidak ridho atas perbuatan dia. Wa liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh kalian sendiri. Di syariatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tidak boleh membunuh dirinya sendiri, membunuh orang lain, membunuh dirinya sendiri. Tapi di syariatnya Sayyiduna Musa, alaihi salam, dulu ketika Sayyiduna Musa setelah pergi, terus ada di antara kaum beliau yang menyembah patung berupa bentuknya itu taubat. Sebagian dari mereka taubat. Ketika taubatnya dengan apa? Dengan membaca 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Musa Rasulullah. Ini taubatnya sudah sah. Itu Musa. Agar taubat mereka sempurna, itu harus dihukum mati. Ini syariatnya Nabi Musa. Jadi begini maksudnya para ulama, yang namanya halal dan haram itu yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Kalau di zamannya Nabi kita, ya, orang yang keluar dari Islam, kemudian taubat, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun dia tidak membunuh, walaupun dia tidak dibunuh, dia taubatnya tetap sah dan sempurna. Tapi di zamannya Sayyiduna Musa, orang yang murtad kemudian masuk Islam, sebagai kesempurnaan taubatnya harus dibunuh. Ini zamannya Sayyiduna Musa, beda dengan syariatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi. Ini untuk membuktikan apa? Yang namanya hukum halal haram itu adalah yang menentukan Allah Ta'ala. Nabi hanya menyampaikan. Contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam diperintah melalui mimpi bahwa beliau diperintah untuk membunuh anaknya. Siapa? Nabi Ismail. Sebagian riwayat mengatakan Ishak, tapi yang kuat adalah Ismail. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membunuh anak. Coba, kalau syariatnya kita membunuh anak itu diharamkan. Tapi pada Sayyiduna Ibrahim itu malah diperintah. Itu maksudnya apa? Agar kita itu punya keyakinan yang menentukan halal haram itu siapa? Allah Ta'ala. Para nabi itu hanya menyampaikan. Jadi Allah Ta'ala itu yahkumu ma yasha, yaf'alu ma yurid, wa yahkumu ma yasha. Allah berhak melakukan apapun pada hambanya. Allah berhak membuat ketentuan hukum apapun yang berlaku bagi hambanya. Nah, semacam itu.